Selamat siang saudara yang kekasih. Saya David, saya sebagai hamba Tuhan ingin memberitakan kabar kebenaran firman Tuhan. Pada siang hari ini saya akan berbicara tentang hukum. Semua orang tahu tentang hukum. Nah, hukum itu ada beberapa jenis saudara yang kekasih. Ada hukum adat, ada hukum negara, ada hukum internasional, ada hukum rimba, dan masih banyak hukum-hukum yang ada di muka bumi ini. Suatu negara, kalau dia tidak ada hukum, maka rakyatnya akan menjadi liar. Rakyatnya akan menjadi berontak. Rakyatnya akan menjadi sangat brutal kalau tidak ada hukum. Fungsi hukum itu adalah untuk menertibkan manusia. Hukum adalah untuk membuat negara itu menjadi aman. Kalau negara nggak ada hukum, maka negara itu nggak aman. Inilah sangat penting bagi kita untuk mendapatkan keamanan, yaitu hukum. Nah, pada siang hari ini saya ingin menjelaskan tentang hukum Tuhan. Ada hukum manusia, ada hukum adat, ada hukum Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan ingin menjelaskan hukum Tuhan. Ya, saudara yang kekasih, hukum Tuhan itu tercatat di dalam Alkitab ini. Semua hukum Tuhan sudah tercatat di dalam Alkitab, atau semua hukum Tuhan sudah tertulis di dalam Alkitab ini. Nah, hukum yang di luar Alkitab itu bukan hukum Tuhan. Itu hukum manusia yang buat manusia. Hukum manusia yang buat manusia. Hukum Tuhan yang buat Tuhan. Hukum Tuhan tercatat di dalam Alkitab ini. Sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen, harus mengerti hukum Tuhan. Orang Kristen atau hamba Tuhan yang tidak mengerti hukum Tuhan, hidupnya pasti liar. Orang Kristen atau hamba Tuhan yang tidak mengerti hukum Tuhan, pasti dia cenderung berbuat dosa. Inilah sangat penting untuk kita mengerti hukum Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan ingin menjelaskan masalah hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang buat Tuhan tercatat di dalam Alkitab ini. Ya, di luar Alkitab ini bukan hukum Tuhan, hukum manusia. Ya, apa sih hukum Tuhan itu? Hukum Tuhan itu ada dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Itulah hukum-hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang terakhir yang dicatat di dalam Alkitab itu ada di kitab Wahyu 22 ayat yang ke-18. Hukum Tuhan yang terakhir dicatat di dalam Alkitab itu ada di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-18 dan 19. Saya bacakan. Wahyu 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu, kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Inilah hukum Tuhan yang terakhir dicatat di dalam Alkitab. Barang siapa yang menambahkan atau mengurangkan isi dari kitab ini,
maka Allah akan mengambil pohon kehidupan yang ada di kota kudus. Sangat mengerikan ya saudara yang kekasih, kalau kita melanggar hukum Tuhan. Orang yang menambahkan atau mengurangkan isi dari kitab nubuat ini, maka pada waktu dia mati, dia tidak bisa masuk ke kota kudus dan tidak bisa mengambil pohon kehidupan. Inilah orang Kristen yang melanggar hukum Tuhan. Sangat mengerikan. Makanya saya ingin katakan, hamba Tuhan, orang Kristen yang tidak mengerti hukum Tuhan, setelah dia meninggal, dia nggak bisa masuk ke kota kudus dan ambil pohon kehidupan yang ada di Firdaus. Ini yang katakan bukan saya, firman Tuhan yang katakan. Saya hamba Tuhan, sebagai hamba Tuhan hanya menjelaskan bahwa orang Kristen harus taat dengan hukum-hukum Tuhan. Kalau orang Kristen tidak taat dengan hukum-hukum Tuhan, setelah dia mati, dia nggak bisa masuk kota kudus. Ini yang katakan bukan saya, firman Tuhan yang mengatakan. Yang menentukan saudara masuk surga atau tidak masuk surga, firman Tuhan, bukan saya. Saya hanya menjelaskannya. Saudara yang kekasih, hukum Tuhan itu salah satunya adalah hukum Taurat. Banyak hukum Tuhan. Salah satunya saja saya ingin jelaskan sedikit. Hukum Tuhan salah satunya hukum Taurat. Apakah hukum Taurat berlaku sampai sekarang? Masih. Karena firman Tuhan sudah mengatakan di dalam Wahyu 22 ayat 19, 18, 19. Barang siapa yang merubah isi dari Alkitab ini, maka ia tidak akan mendapatkan dari kota kudus. Jadi hukum Taurat itu masih berlaku sampai sekarang. Yang membuat hukum Taurat itu Tuhan di Gunung Sinai. Saudara harus tahu hukum Tuhan, supaya saudara meninggal masuk surga. Hukum Taurat yang buat adalah Tuhan. Dan barang siapa yang merubah hukum Taurat, maka dia tidak akan masuk ke kota kudus. Kalau saudara baca di dalam Matius 5 ayat 17-19, di situ dikatakan, Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya." Dan di situ dikatakan, hukum Taurat berlaku sampai kiamat. Itu hukum Taurat berlaku sampai kiamat. Dan di situ dikatakan apa? Barang siapa yang tidak mengajarkan hukum Taurat dan tidak mempraktekkan hukum Taurat, setelah dia mati, duduk di surga yang paling bawah. Dan barang siapa yang menjalankan hukum Taurat dan mengajarkan hukum Taurat, maka ia akan duduk di surga yang paling atas. Ini hukum Tuhan. Jelas, hukum Tuhan itu jelas, saudara yang kekasih. Enggak pakai tebak-tebak. Sangat jelas, barang siapa yang menjalankan hukum Taurat, dia mati duduk surga yang paling atas. Barang siapa yang tidak menjalankan hukum Taurat, duduk surga yang paling bawah. Jelas kan? Enggak ada tawar-tawar lagi di dalam hukum Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, di akhir zaman ini banyak hamba Tuhan yang mengatakan hukum Taurat nggak berlaku lagi. Hukum Taurat itu berlaku pada perjanjian lama, perjanjian baru tidak berlaku lagi. Sekarang masuk zaman kasih karunia. Kalau saudara mengikuti hamba Tuhan seperti ini, maka saudara gagal masuk surga. Saya ingin katakan sekali lagi, saudara harus lebih percaya dengan kata-kata Tuhan Yesus daripada kata-kata hamba Tuhan. Yang menyelamatkan saudara itu perkataan Tuhan Yesus, bukan perkataan hamba Tuhan. Bukan perkataan saya yang menyelamatkan saudara. Yang bisa menyelamatkan saudara adalah perkataan firman Tuhan. Firman Tuhan sudah mengatakan, barang siapa yang tidak mengajarkan hukum Taurat dan tidak mempraktekkan hukum Taurat, ia duduk di surga yang paling bawah. Percuma saudara menjadi orang Kristen kalau saudara tidak menjalankan hukum Taurat, pasti masuk neraka.
Untuk apa saudara menjadi orang Kristen kalau mati nggak masuk surga? Untuk apa juga saudara menjadi hamba Tuhan kalau mati nggak masuk surga? Kenapa bisa terjadi begini? Karena kita tidak mau mengikuti hukum Tuhan. Hukum Taurat, hukum Tuhan. Ya, saya ingin katakan sekali lagi, di dalam hukum Taurat itu ada hukum tentang perpuluhan. Perpuluhan itu uang Tuhan, saudara yang kekasih. Perpuluhan itu adalah hukum bagian dari hukum Taurat. Saya ingin terangkan tentang hukum perpuluhan. Banyak hamba Tuhan tidak sangat sungkan untuk memberitakan tentang hukum perpuluhan. Nah, apakah di akhir zaman ini, di akhir-akhir perjanjian baru ini, kita harus bayar perpuluhan? Perlu, saudara yang kekasih. Kalau saudara baca di dalam Matius 22 ayat 21, Yesus berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Tuhan apa yang wajib saudara berikan kepada Tuhan. Apa yang saudara berikan kepada Tuhan? Uang Tuhan. Imamat 27 ayat 30, di situ dikatakan uang perpuluhan adalah miliknya Tuhan. Jadi sangat nyambung antara Imamat dengan Matius 22 ayat 21. Di situ dikatakan berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Apa? Ya punya Tuhan. Di dalam Imamat 27 ayat 30, uang Tuhan, uang perpuluhan milik Tuhan. Jadi saudara harus mengembalikan uang perpuluhan sama Tuhan. Ini hukum Tuhan. Barang siapa yang melanggar hukum Tuhan, pada waktu dia mati, dia tidak bisa duduk di surga yang paling atas. Barang siapa yang tidak menjalankan hukum Tuhan tentang uang perpuluhan, setelah dia mati, dia tidak bisa masuk ke kota kudus. Wahyu 22 ayat yang 18-19. Barang siapa yang merubah isi dari kitab ini, ia akan diambil dari pohon kehidupan dan kota kudus. Jadi kalau saudara melanggar hukum Tuhan tentang uang perpuluhan, saudara mati, jangan harap saudara bisa masuk ke kota kudus. Ini saya ingin jelaskan. Saudara yang kekasih, kalau ada hamba Tuhan mengatakan tidak usah bayar uang perpuluhan, berarti hamba Tuhan itu sudah melanggar hukum Tuhan, khususnya uang perpuluhan. Kalau saudara melanggar hukum Tuhan, saudara nggak masuk surga, jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan firman Tuhan. Kalau saudara nggak masuk surga gara-gara nggak bayar uang perpuluhan, salahkan hamba Tuhan yang mengajarkan nggak usah bayar perpuluhan. Tapi percuma kalau saudara sudah di neraka. Untuk apa saudara protes kalau sudah di neraka? Kalau saudara mau protes hamba Tuhan yang nggak membayar uang perpuluhan, protes waktu masih hidup. Tinggalkan hamba Tuhan yang tidak menjalankan hukum Tuhan. Baru saudara bisa mengerti. Yang bisa menyelamatkan saudara itu bukan hamba Tuhan. Yang bisa menyelamatkan saudara itu bukan saya. Yang bisa menyelamatkan saudara dari api neraka adalah firman Tuhan. Firman Tuhan sudah mengatakan, barang siapa yang menjalankan hukum Taurat, ia akan duduk di surga yang paling atas. Hukum Taurat salah satunya adalah hukum perpuluhan. Barang siapa yang menjalankan hukum Taurat dengan benar, setelah dia mati, dia duduk di surga yang paling atas. Barang siapa yang melanggar hukum Taurat, tidak mengembalikan haknya Tuhan, pada waktu dia mati, dia akan duduk di surga yang paling bawah, yaitu api neraka. Saudara harus percaya dengan firman Tuhan. Saudara harus lebih percaya dengan firman Tuhan daripada perkataan saya. Saudara harus lebih percaya dengan firman Tuhan daripada hamba Tuhan yang ngajar yang salah. Ini saya ingin tegaskan kepada saudara. Hamba Tuhan yang mengajarkan tidak usah bayar perpuluhan, berarti saudara diajarkan untuk melawan hukum Tuhan. Kalau saudara melawan hukum Tuhan, saudara masuk neraka. Siapa yang bisa bela saudara? Tidak ada yang bisa bela saudara. Sekalipun saudara orang Kristen, kalau saudara melanggar hukum Tuhan, saudara. Maka Tuhan mengatakan di dalam Matius 21 ayat 43, di situ dikatakan kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada orang lain. Kenapa kerajaan Allah yang sudah kita dapat diambil kembali sama Tuhan? Karena kita tidak mau mengikuti hukum Tuhan.
Sehingga pada waktu kita mati, kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya saya ingin katakan, untuk apa saudara jadi orang Kristen kalau saudara mati nggak masuk surga? Untuk apa saudara jadi hamba Tuhan kalau saudara mati nggak masuk surga? Kenapa bisa terjadi? Karena kita tidak mau mengikuti hukumnya Tuhan. Jadi saudara harus mengembalikan uang perpuluhan sama Tuhan. Karena itu perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah hukum Tuhan. Hukum Tuhan jelas. Ya, harus mengembalikan uang perpuluhan sama Tuhan. Yang jadi masalah begini saudara yang kekasih. Ada hamba Tuhan yang menyalahgunakan uang perpuluhan. Jemaatnya sudah bayar uang perpuluhan, tetapi disalahgunakan oleh pendeta atau hamba Tuhan. Ini saya ingin meluruskan. Kenapa saya khotbah di YouTube ini tentang uang perpuluhan? Karena banyak hamba Tuhan menyalahgunakan uang perpuluhan untuk memperkaya diri. Saya tanya kepada saudara, kalau uang saudara yang ngatur siapa? Saudara. Kalau uang saya yang ngatur. Bukan saudara yang ngatur uang saya. Kalau uang Tuhan, yang ngatur Tuhan. Nah, banyak hamba Tuhan, uang Tuhan diatur oleh hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu nggak punya uang. Yang punya uang itu Tuhan. Uang perpuluhan itu punya Tuhan, bukan punya hamba Tuhan. Punya Tuhan. Makanya saya ingin katakan sekali lagi, kenapa saya khotbah tentang perpuluhan masalah ini? Karena banyak hamba Tuhan yang menyalahgunakan uang perpuluhan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya ingin belak-belakan, apa sih fungsi uang perpuluhan itu? Kalau saudara baca di dalam Matius 25 ayat 33 sampai 46, di situ kalau saya ingin jelas dengan jelas, itu sebenarnya ada dua hamba Tuhan. Tuhan mempercayakan jemaat kepada hamba Tuhan. Ya, di situ dikatakan hamba Tuhan itu ada dua jenis. Ada hamba Tuhan yang seperti domba dan hamba Tuhan seperti kambing. Hamba Tuhan yang seperti domba akan duduk di surga yang paling atas atau masuk ke kerajaan surga. Sedangkan hamba Tuhan yang seperti kambing, dia nggak masuk ke surga. Maka dia masuk ke neraka. Itu Matius 25 ayatnya 33 sampai 46. Hamba Tuhan yang seperti domba itu apa? Dia menjaga domba-dombanya supaya dombanya pada waktu aku lapar, aku haus, aku tidak ada tempat tinggal, kamu berikan semua itu. Sehingga pada waktu hamba Tuhan itu melayani jemaatnya seperti ini, maka gembala itu akan masuk ke surga. Nah, pada waktu aku lapar, aku haus, aku tidak ada tempat tinggal, itu pakai uang semua, saudara yang kekasih. Uangnya uang siapa? Uang Tuhan. Uang perpuluhan itu punya Tuhan. Jadi uang perpuluhan itu harus dikembalikan lagi kepada jemaat yang bayar uang perpuluhan. Pada waktu jemaat yang bayar uang perpuluhan, usahanya lancar, dia masih kaya, dia bayar uang perpuluhan sama pendeta dong. Pada waktu jemaat yang bayar perpuluhan itu sakit, nggak punya uang, nggak punya makan, usahanya bangkrut, nggak punya rumah, jadi gelandangan, maka tanggung jawab seorang hamba Tuhan itu harus merawat jemaat yang tadi yang kaya jadi miskin itu. Nah, uangnya dari mana? Uang perpuluhan yang sudah diberikan kepada jemaat, kepada pendeta itu harus dikembalikan lagi kepada jemaat yang miskin. Karena pada waktu dia kaya, dia berikan uang perpuluhan. Pada waktu dia miskin, jatuh miskin, maka uang perpuluhan itu harus dikembalikan lagi kepada jemaat itu. Itulah hamba Tuhan yang benar. Hamba Tuhan yang benar adalah hamba Tuhan yang menerima uang perpuluhan dari jemaatnya. Nah, pada waktu jemaatnya yang bayar perpuluhan itu sakit, nggak ada tempat tinggal, usaha yang bangkrut, maka uang perpuluhan yang sudah diberikan kepada jemaat kepadanya dikembalikan lagi kepada jemaat itu. Sehingga apa yang terjadi? Pada waktu gembala ini meninggal, dia masuk ke surga yang paling kerajaan surga. Itu Matius 25
Matius 25 ayat 33 sampai 40. Sedangkan hamba Tuhan yang seperti kambing, dia menerima uang perpuluhan dari jemaat. Pada waktu jemaat yang bangkrut, nggak ada tempat tinggal. Pada waktu jemaat yang kelaparan, nggak ada duit. Pada waktu jemaat yang haus, nggak punya uang, dan sebagainya. Kalau gembala itu tidak mengembalikan uang perpuluhannya kepada jemaat itu, maka itu dikatakan gembalanya itu seperti kambing. Dia masuk ke neraka. Saudara yang kekasih, pada siang hari ini banyak hamba Tuhan yang tidak mau mengembalikan uang perpuluhan kepada jemaatnya. Saya hamba Tuhan prihatin kepada jemaat yang sudah bayar uang perpuluhan, lalu dia bangkrut, tidak mau ditolong sama pendetanya. Saya prihatin. Makanya saya pada siang hari ini saya akan berbicara tentang uang perpuluhan sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang kekasih, saya ingin menjalankan firman Tuhan tentang perpuluhan sesuai dengan Alkitab. Saya buka rekening di bank BRI. Barang siapa yang mau membayar uang perpuluhan sama Tuhan, bisa saudara salurkan kepada rekening saya. Rekening perpuluhan David Partugi. Saya akan menampung siapapun yang ingin membayar uang perpuluhan kepada Tuhan, saya akan tampung. Saya sebagai hamba Tuhan, saya hanya menyalurkan firman Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan. Barang siapa yang mau memberikan uang perpuluhan kepada saya, masukin rekening saya tampung. Dan pada waktu seandainya saudara sudah berikan uang perpuluhan sama saya, suatu saat saudara dalam keadaan kesusahan, saudara lapar, saudara haus, saudara nggak ada punya tempat tinggal, maka saudara bisa hubungin saya. Dan uang perpuluhan yang saudara sudah transfer ke saya akan kembalikan lagi kepada saudara. Kenapa saya bisa mengatakan seperti ini? Karena banyak hamba Tuhan yang tidak menjalankan firman Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan tentang perpuluhan. Kenapa saya sampai mengatakan seperti ini? Selama saya menjadi hamba Tuhan, saya tidak pernah melihat hamba Tuhan yang mengembalikan uang perpuluhan kepada jemaatnya. Makanya saya buatlah YouTube ini. Kalau saudara ingin membayar uang perpuluhan sama Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan mau menyalurkan sesuai dengan